hikmah yang kita dapat, pembatasan sosial berskala besar sudah wilayah tanggung jawab Kominda. Kominda apa tuh? Koordinator itu komando wilayah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Gilang Sidiklana. Sekarang masih sama Mang Daden. Ini alhamdulillah sekarang kita ada di hari ketiga puasa. Kita bersama lagi. Tadi kita keluar bareng dalam situasi PSBB ya. PSBB kayak gini. Gimana Mang Daden? Kita diskusi lagi Mang Daden. Tadi kita keluar PSBB nih. Hari ini kita PSBB di hari ketiga juga. Menurut Mang Daden PSBB itu seperti apa? PSBB teh main pelajaran kerbudaknya Lah, PS. PS PlayStation. Oh bukan, alit mah ya pelajaran teh Apa lah? sama, cuman dulu mah bangsa-bangsa jadi pelajaran. Dari ayeuna mah posisi PSBB teh pembatasan sosial berskala besar. Betul Besar. betul sekali. Jadi Bandung teh karena besar, memang hari ketiga di bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa, bulan turunnya kebenaran, bulan turunnya Al-Quran. Ya. Dan memang di hari ketiga puasa memang harus kita sampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga dengan adanya momentum pembatasan sosial berskala besar, semakin disiplin dia terhadap pembatasan-pembatasan besar, semakin sioge nengang makan. Betul sekali. Karena memang ada pilihannya gini ya, itu kan memutuskan mata rantai dari Covid ya. Memutuskan mata rantai dari Covid, tapi itu juga jadi suatu hambatan untuk mencari rezeki ya, untuk kita tetap survive ya, tetap defense, bertahan gitu kan. Karena ini perlu atau tidak kan, ini sama-sama memutuskan, intinya memutuskan mata rantai kehidupan juga hampir putus ini karena sulitnya cari ekonomi yang sedang anjlok Ya, gitu kan. Sama kita juga lagi memutuskan mata rantai dari penyebarannya Covid ini gitu kan. Ya. Apakah menurut Mang Daden ini 14 hari ini akan lebih lama lagi atau akan putus di 14 hari ini masalah PSBB? Kita ngobrol-ngobrol aja ini. ya putus 14 hari itu kan agenda. Agenda dan SPJ-nya memang 14 hari, surat perintah jalan berhubungan jeung biaya. Ai petugas mah pasti kan ada biaya-biaya yang memang sudah dianggarkan. Jadi buka tempat hese marana jeung tajil aya. Mun urang mah dengan tajil tinggal mana masjid tarutup. Jadi kita semakin jauh dengan saudara karena tidak bertemu, dan dengan uang juga semakin jauh. Yang buka ge hese, jadi puasa terus puasa deui teu sahur. Buka sayana gitu kan. Tapi ada hikmahnya Mang Daden. Jadi di setiap di rumah tuh ada gini. Kita tuh sekeluarga ya. Saya kalau misalkan sekeluarga, jadi yang biasa tidak berkumpul sekarang kita berkumpul. Bagaimana kita survive, bertahan untuk hidup. Ya seadanya aja. Yang penting sekarang makan. Ya. Makan gitu kan. Jadi Sekarang bulan mau suci buka usaha Ramadan apa? sekarang itu puasa syariat, puasa hakikat. Nah, gimana nah? Karena Bisa makanan lebih nggak ada duit. Yang beli lagi ya bisa sih nyokot oge di tenggelan. Bareng batur masih jual tipu bubur di dahar. Jadi menghimbau lah kepada saudara-saudara memberikan makan yang berpuasa itu ya bisa lebih baik lah, karena yang batur warag ban Betul. kayaknya jadi yang puasa ini memang harus didukung lah itu, karena mereka sedang membangun jati dirinya dengan sistem saat ini 2020. Bagaimana dia itu dulu saum sakitu gampangnya, masjid pada buka, bahkan kalau mana-mana dulu itu 2019 lah belum ada PSBB. Iya. Jadi masjid itu terbuka lebar.
yang tajil Terkadang tajil ada di situ ada. ya, untuk yang kita buka puasa di masjid atau yang tidak mampu atau Ya. kita bisa ke masjid, itu selalu ada apa namanya tajil untuk Tajil. berbagi gitu kan. Kalau sekarang mah paling kalau mau curug weh lah ngambatalan deh. Tapi Gitu. di sini memang kita saling menyadari ya dalam situasi seperti ini, sama saling mengingatkan Bang Raden. Ya. Mengingatkan gini, waktunya orang untuk berbagi. Ya. Kan gitu kan. Ya. Banyak orang ini kesempatannya orang itu Ya. di saat dia lupa, di saat mungkin ya banyak kesibukan gini, lupa kan sodako apa, ini Ya. momen yang terbesar untuk kita itu sama-sama meringankan. Kita nggak bisa hanya nunggu pemerintah mendapatkan suatu bantuan, tapi Ya. kesadaran dari diri sendiri, kesadaran dari antar umat gitu kan. Ya. Itu untuk kita lebih bisa berbagi lagi. Dimana rezeki itu berbagi manfaat, rezeki sekecil apapun yang kita share, mau itu secara informasi, secara Ya. finansial, mau secara makanan gitu kan. Yang penting kita itu berbagi gitu kan. Kita nggak akan patah untuk melontarkan ayo semua kita saling berbagi gitu kan. Kita pasti bisa. Pembatasan sosial berskala besar. Ini pembatasan sosial berskala besar karena iya berat juga nih, berat betul sebenarnya. Jadi hikmah yang kita dapat, pembatasan sosial berskala besar sudah wilayah tanggung jawab Kominda. Kominda apa tuh? Koordinator Heeh. itu komando Iya. wilayah daerah. Jadi kalau Jawa Barat gubernur, Ya, nah, kabupaten bupati, ya. nah, kalau kota wali kota. Jadi skala besarnya itu ada di wilayah eksekutif dengan legislatif. Coba masyarakat ini yang sedang beribadah, bagaimana dukungan itu sosial berskala besar. Jadi sosial berskala besar itu bukan saja lalu lintas, tapi Betul. dukungan-dukungan dari pemerintah yang sudah dipercayakan ke wilayah-wilayah strategis, lain kalakah jadi pasca RT jeung RW. Jadi RT diberi hiji, belah ditu diberi dua, wah pembagian paciwo henu kabere henu henteu. Ini menjadikan propaganda pembatasan sosial berskala besar. Nah ini menjadi PR besar juga untuk eksekutif Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dan Wali Kota Mang Oded, Bupati Bandung Pak Dadang Nasir. Ini saya selalu memicu Bandung. Karena Bandung ini pilot project untuk pembatasan sosial berskala besar. Kalau Bandung berhasil, repeh rapi, loh jinawi, sesuai dengan slogan Jawa Barat, yang lain itu pasti punya pola. Sekarang pencatatan, yang satu misalkan diberikan daripada santunan pemerintah, yang satu enggak. Padahal mereka punya hak hidup dua-duanya. Dan kebenaran nu hiji puasa, nu hiji puasa oge. Nah inilah tugas besar daripada eksekutif, khususnya Pak Gubernur dengan wilayah Kominda di kabupaten kota Jawa Barat, khususnya Bandung. Ini kita bisa memberikan sebuah masukan. Ya. Lamun daek, lamun teu nya kumaha manehna we. Iya, Lamun iya. daek. Gimana Jadi tinggal maksudnya? titipkeun we di Alfamart. Kalieur-lieur pan aya kartu di Alfamart teh. Jadi Alfamart suka ada kartu ieu teh mun balanja loba diberi diskon. Member. Oh, member. Oh. Member. Nah, member itu bisa jadi acuan sebetulnya mah koordinasi dan data ada di Alfamart. Gitu tinggal tingsan boga Alfamart teh. Eta balanja mau Sebenarnya itu susah malah, dan susahnya gini loh. Ini kan rakyat miskin dan tidak, yang mana yang wajib menerima, yang berhak menerima dan yang tidak, kan itu kan disortir, makanya adanya pendataan. ya memang kalau nggak salah Jawa Barat ini untuk penanggulangan 9 bahan pokok itu 1,9 triliun. Ya mah nyanyawanan. Orang bocor jadi sekalian nah, memang harus kita umumkan karena ini kan jatah mereka, ini haknya mereka, mereka punya hak hidup, punya hak pelayanan, apalagi ini kan pembatasan sosial berskala besar. Wajar weh 1,8 triliun se-Jawa Barat manya di daharku cacing deui. Cacing gede. Jadi peranannya besar banget ini COVID ya Bang Dadan ya. Jadi saya informasikan 1,9 triliun itu uang besar. Jadi coba diatur bagaimana
peran-peran daripada stockholder juga orang bogana itu. 1,9 dari mana itu Mas Den? Ya memang kalau seluruh Indonesia itu 16 triliun. Memang saya bocoran tinu ngimpi. Datang suatu ilapat. Khilapat. Nah, jadi bulan puasa ini kita harus sungguh-sungguh lah. Karena bulan puasa ini bulan suci, bulan puasa ini bulan turunnya kebenaran. Jadi kalau kita berbicara yang benar-benar aja, dan yang kebenaran, dan yang dibenarkan. Jadi entong mitnah, entong punya intimidasi terhadap salah satu pihak yang dirugikan. Nah, semoga ini menjadi spirit. Jadi acaranya Saudara Gilang ini memang saya salut. Ada generasi saat ini memikirkan status sosial. Baik itu sosialnya di wilayah situasional maupun wilayah-wilayah yang luas. Apalagi sekarang kebutuhan bahan pokok dalam rangka bulan suci Ramadan ini kan juga harus terakomodir. Betul. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang bisa ditangkap. Satu, informasi. Iya. Yang kedua, jasa. Iya. Yang ketiga, barang. Iya. Nah, kalau informasinya benar, lain hoak. Jasanya juga benar, bukan palsu. Barangnya juga asli, bukan KW. Ya dimakan jadi gizi. Nah, itulah amanat yang harus disampaikan oleh stockholder. Jadi informasi, jasa, dan barang itu adalah logistik. Oh iya. Nah, informasinya nggak disumput-sumputkan. Jasana dibagi-bagi karena bukan hak. Misal ini mah. Misal ini Barangnya, ngobrol gitu ya. Barangnya kerese kosong. Dipoto aqua ya kieu. Jadi kudu ketinggali miskin. Aya eta. Jadi pas ngabagi teh orang kudu ketinggali samsara. Waduh. Tah eta teh aya eta. Jadi hal-hal begini kan tidak profesional. Ini ada perbedaan, ada dua sudut pandang. Jadi ada yang orang-orang ini nggak pemerintah ya, maksudnya banyak luas lah masyarakat atau artis-artis semua juga, dia memberikan terkadangnya itu di foto gitu ya, di saat memberikan sembako itu, terus ada yang membagikan masker sembako atau apa yang lainnya, itu ada yang difoto dikarenakan gini, satu itu bisa diambil poin positifnya dari di saat dia membagikan itu memacu dan membuat suatu rangsangan kepada orang lain itu agar bisa lebih berbagi dalam sisi positif, gitu kan. Dalam sisi negatif itu kan kita nggak tahu maksud tujuan kalau misalkan itu atas perintah, tolong ini foto, gitu kan, yang benar-benar itu di set. Ya memang itu nurutan lagu si ya teh anu sok dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Cik atulah di sinetron genteng yang isa panggung sandiwara ada, ya mah urusan pejit. Jadi urusan pejit mah kudu rada beres lah, da mun lapar bahaya bisa diserang ieu. Kunaon ku cacing deui bahaya. Jadi ya mah berharap dengan adanya bulan suci Ramadan ini, bulan berkah ini, bulan pengampunan ini, dan bulan turunnya kitab suci Al-Quran, berlomba-lombalah fastabiqul khairat dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Ya saya ini memang can beber dah umur. Ini kan malah kita ngobrol-ngobrol cerita rakyat. Kan gini, kita ngobrol tuh apa ya, dalam posisi kita itu masyarakat yang memang di tengah wabah ini kita berbagi gitu kan. Orang lain sekarang bingung mau ngapain kan. Ya kan nonton TV, nonton YouTube. Kebanyakan orang kalau kita ngomong share kan gitu. Nah, mereka katanya lamun ngomongkeun maneh lagi lamun mimpin can tuh bisa. Betul. Tapi kan dia sarjana loba. Saya mah kan lulusan SD, nya wajar we. Itu teh apal manajemen wajar gitu. Jadi ieu mah insinyur aya. Kan S1, S2, S3 sampai doktor, sampai profesor. Manya sakieu lobana eueuh anu bisaeun ngaturkeun beuteung 46 juta jiwa lah misalkan se Jawa Barat dengan 1,9 triliun. Sebenarnya itu, kalau saya ngelihat di posisi pemerintah tuh mereka tuh memikirkan dengan matang-matang dan mikir. Cuman memang kan di situ ada protokolnya, ada prosedurnya, kan gitu kan. Itu yang menjadi suatu hambatan atau masalah waktu. Itu bakal sampai dan itu nyata. Ya. Gitu kan. Sudah beberapa itu udah Kang Emil sebarkan juga videonya yang dia ini ranah-ranah yang diberi
gitu kan, sampai program prakerja sampai semua itu udah ada, cuman mungkin belum meluas gitu kan. Kalau menurut saya, cuman saya yang lebih memacu ini, kalau bagi saya jangan hanya menunggu pemerintah, tapi kita sebagai umat manusia itu, ayo kita saling berbagi. Tetangga ini bukan memang pada diam di rumah, tapi lu tahu nggak yang sini mampu, yang sini enggak, yang sini mampu, yang sini enggak. Ya memang tinggal didoakan aja. Ya. Semoga para elit yang dikasih kepercayaan duit, doa itu dana operasional awal, nyampeina sampai tujuan dan kepada yang hak. Jadi sekarang ini adalah bulan berlomba-lomba dalam kebaikan, baik yang ada uang, yang nggak ada uang, baik itu yang miskin, yang kaya nggak ada urusan, itu yang hidung, yang bodas itu anu posisi anak atau tua tetap makan mah, itu bagian daripada kebutuhan sehari-hari. Betul. Nah, jadi posisi memicu dalam pembicaraan utama sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar. Memang iya geus pemikiran yang jelema-jelema gede leutik urang kieu mah. Urang mah ngobrol-ngobrol nu asal marana wareg we kumacaran gitu. Tapi anu puasa anu teh pan eta mah urusan maranehna pan. Gitu. Jadi lamun misalkan sekarang memicu masyarakat di RT RW aja. Coba RT. Kan RT mah aya jang pemilihan geus bener pan di sensus. Nah, cik atuh jang dahareun oge sarua we di sensus siga jang milih di TPS pan itu nu dewasa ka inung bapana we nu dewasa dan nu teu dewasa mah pan can aya pemilihan. Dari situ saja sebetulnya bisa jadi tolak ukur pendataan gitu. Nah itu punya hak, nanti tinggal klasifikasi kan aya daftar pegawai negeri di Jawa Barat sabaraha hiji ketong dibayar semoga gaji mana mah nu teu digawe sabaraha gitu, nu swasta sabaraha gitu. Jadi nu teu baru gaji nu riweuh itu. Jadi swasta oge ada. Memang ada yang dari kakak miskin sudah ada. Terus turun lagi dari yang asalnya pekerja, dia turun ke bawah. Karena dia tidak mempunyai pekerjaan lagi dan penghasilan lagi. Apalagi pengusaha-pengusaha kecil itu yang tumbang hingga akhirnya dia juga tidak mempunyai penghasilan. Ya semoga lah si stockholder ini, orang sih kasar teuing ngomongnya eksekutif lah gitu kan. Saking biasa pan ngobrol ya kan cerita masyarakat kayak gini. Jadi mereka diberikan hidayah untuk memberikan secara moral, pakai hati nurani lah. Jadi kan aya lagu cek bimbo teh mah, hati adalah cermin, tempat pahala dosa berpadu. Jeung kade aya lagu pada hari Minggu kuturut aya ke kota. Terus naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir, tak kade ya sirna kudu hirup. Yang sedang bekerja, yang mengendali kuda supaya baik jalanna. Kade Allah mah geus nitipkeun eta teh. Sir. Nah, gubang gosir. Cik atuh sirna teh sing hirup pun itu taktik tuk. Nah, taktikna kudu rada tong ketinggalit teuing atuh cecalemet teh. Nyerikeun teuing jahat teh gitu. Nah, jadi sirnya ini harus hidup. Itu lamun Sunda mah lebih kenceng. Jadi banget teh buruan hate. Jadi lamun banget tukang cecalemet mah katingali. Iya, berarti jadilah semoga semua mendapat bimbingan dari Allah di puasa ketiga ini bulan suci Ramadan. Saya hanya berharap dan berdoa karena saya mah kebetulan disebutnya ada keren ustad. Jadi usaha tara anak daras. Jadi kawin nyen budak terus. Banyak anak banyak rezeki. Nah, itu teh bener. Itu bener. Itu kan wae mah sarieun. Karek 2 ge riweuh. Pada kesimpulannya tetap kita menggali kepada masyarakat umum agar bisa menjaga persaudaraan. Persaudaraan itu hanyalah benteng terakhir kita. Nggak ada lagi yang lain sebelum kita menjadi hukum rimba. Jangan jadikan negara kita siapa kuat dia jadi raja, tapi kita jaga persaudaraan kita agar semua masyarakat itu maslahat. Semoga video ini bermanfaat dan berfaedah. Ini kita hanya menghibur cerita-cerita rakyat. Baiknya silakan ambil, buangnya yang buruknya silakan buang sejauh-jauh. Gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini berkembang. Saya akan terus duet, insya Allah program ini di bulan puasa kita bisa banyak berdiskusi dengan judul yang banyak lagi, dengan yang lain-lainnya. Semoga kita sehat, kalian yang di rumah sehat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, gas gendrai.